A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat dan hidayahnya, pagi hari ini kita dapat kembali bersua dalam keadaan sehat walafiat dalam program unggulan dari pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan, yaitu program Titanic Tahsin Tadabbur Al-Quran untuk meraih kenikmatan qalbu. Amin ya Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih hati kita, kerinduan, kecintaan kita yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat yang insan-insan yang senantiasa istiqomah di jalan iman. Dan alhamdulillah kami mengaturkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Ibu Ruta Al-Hafidh Kiai Syam Amir Yunus sebagai narasumber kita. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Alimul Muslim, sekaligus ketua pengurus wilayah Jamiatul Qura wal Hufadz Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan, dan juga beliau adalah Dewan Hakim Internasional. Terima kasih Burunda, semoga Burunda sehat walafiat selalu, amin. Dan juga terima kasih selamat bergabung kembali sahabat filah, teman-teman seperjuangan menyiarkan dinullah dari Muslimat Nahdlatul Ulama. Ya, alhamdulillah tadi sudah diawali dengan zikir pagi dan dipenuhi dengan doa-doa. Karena itu kita akan langsung menyimak bacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh sahabat-sahabat kita. Tadi yang pertama kali bergabung dan di Zoom meeting ini adalah sahabat kita dari Parepare ya. Ada, oh bukan dari Parepare ya, ada Nisham. Kalau Nisham dari mana nih? Assalamualaikum. Dinda Nisham. Oh ya, rupanya sedang menyimak ya. Lanjut ke yang kedua kali bergabung adalah Bunda Amirah C. Haja Amirah C. C-nya itu ya apa ya? Kepanjangannya apa C-nya Bunda sayangku? Chandring Bunda. Nama orang tua itu T. Oh iya, Namanya siap. Chandring. Masya Allah. Chandring. Ya, baik. Bahasa Bugis apa artinya, Bu? Ya. Kalau bahasa Pagi hari ini akan dibuka oleh Bunda Haja Amirah. Kita lanjutkan makronya yang kemarin, yaitu Surah Al-Kahfi ayat 35. Dengan hormat disilahkan Bunda Amirah. ayat berapa? Ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummataini atat ukulaha wa lam Bunda Amirah. ya. Ayat 35.
33 kan. وكان له ثمر فقال لصاحبه Dan وهو يحاول Al-Kahfi 34 ayat 33 ya. 35. Ayat 35. Oh ya 35. Wadakholah. Ye. Wadakhola jannatahu wa huwa zalimun li nafsih. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Ya. Sadaqallahul azim. Silakan Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Wadakhala, ada huruf dal, makhrajnya dal berhalus, wadakhala. Wadakhola. Ya. Wadakhala. Kemudian kha, ya isti'ala. Saya ulang pakai. Boleh? Ya, silakan. Wadakhola jannatahu wa huwa zalimun li nafsih. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Ya. Wadakhola. Sedikit lagi huruf dalnya, Ibu. Dan supaya betul-betul halus ya. Wadah, dah. Ada berapa dal berulang berapa kali? 3 kali ya. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada da. Dah. Ya, coba lagi. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Kurangi, ujungnya dikurangi sedikit. Kepanjangan. Abada. Ya. Masya Allah. Huruf da. Ini ingat, jadi saya kan orang Sunda. Da nih itu biasa da. Ya, jadi di dalam membaca Al-Quran, saya biasa sering menyampaikan kepada para peserta, ya kita ini orang ajam. Ajam itu non Arab, bukan orang Arab, namanya ajam. Ada. Orang ajam yang membaca Al-Quran, ya paling tidak kita tidak identitas kita itu tidak ketahuan kalau kita dari satu etnis tertentu, umpamanya Makassar atau Bugis atau Sunda, ya. Jadi kalau bisa kita kayak orang Arab mengaji. Ya. Tapi kalau tidak bisa, ya minimal, ya karena kita orang Indonesia, ya minimal ya orang di luar Arab, orang Indonesia, orang Asia Tenggara, seperti itu. Jadi lahja-lahja yang biasa kita ucapkan itu dulu yang harus kita hilangkan, ya. Jadi kalau di daerah-daerah di Indonesia ada beberapa yang kebiasaannya
seperti alaihim, dia baca alaihim, alaihim. Itu agak susah memang, karena memang di dalam satu daerah itu ada. Ada juga yang huruf-huruf bezalnya jadi huruf ja. Itu saya ini jadi ja, ija, ja, unjila, ya, unjila fihil. Jadi juga seperti itu, dan memang agak sulit karena sudah kebiasaan. Ada juga kita seperti di timur, huruf ra yang dibaca tipis, ra, ya, alif lam ra, itu biasa seperti itu ya. Padahal harusnya tafkhim. Itu salah satu khas ya, khas dari kita dari Sulawesi Selatan. Sehingga ya, kadang teman-teman di Jawa, ya Jakarta, ada, wah ini dari Sulawesi Selatan ya. Kalau menyebut huruf Kasar. huruf ra-nya Kasar. ya sangat kentara. Salamnya dari bacaan Al-Qur'annya. Ya, ujung Pernah lidah lihat, bertemu pangkal pernah gigi ada atas. yang Ustadz kita khatib di Istiqlal ya. Kalau tidak salah hari raya dia bacalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jadi seperti itu, ketahuan bahwa ini orang dari Sulawesi Selatan. Seperti itu. Jadi ra-nya dibaca tipis banyak. Ya, dan memang ya, bacaan kita seperti itu dari kecil kita belajar ya. Nanti setelah kita ikut program-program tahsin ya. Seperti beberapa tahun lalu, tahun-tahun 90-an itu dari Sulawesi Selatan itu agak, terutama dari tahfiznya agak sulit. Biasanya dapat juara-juara di tingkat nasional, karena memang ketika menghafal Al-Quran masih seperti yang dulu, seperti makhrajnya belum diperbaiki, masih kental dengan kebiasaan-kebiasaan yang artinya belum bisa terlalu membedakan antara huruf satu dengan yang lainnya, masih kadang sama, masih seputar si makhrajul huruf ya, belum termasuk sifat-sifat hurufnya. Nah, nanti setelah ada pelatihan ya musabaqah, mulailah sedikit berubah, khususnya teman-teman yang sudah ikut di dalam. Jadi perlu kita sedikit demi sedikit ya, dengan mengikuti tahsin Al-Quran yang sudah marak saat ini. Selanjutnya. Iya, baik, terima kasih Bunda Amira. Dan diingat ada yang ditahsin huruf dal ya. Berikutnya Ibu Amira Rashid dari Parepare, dan setelah ini bersiap-siap Ibu Yustiani dan Bunda Mardiawati. Ya, Ibu Amira di ayat ke-36, Bunda Yustiani ayat ke-37, dan Bunda Mardiawati ayat ke-38. Bersiap ya. Silakan Ibu Amira Rashid dari Parepare. Mohon di-unmute dulu, Bun. Ya, oke. Iya, Bunda. 36, Bunda. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma azunnu as-sa'ata qa'imah wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Ya, silakan Bu Runda. Tadi waktu membaca isti'adzah atau ta'awudz,
Jadi dalam membaca a'udzubillah itu istilahnya isti'adzah atau ta'awudz. Jadi dua. Bisa isti'adzah, bisa ta'awudz. Ya, ta'awudz. Jadi ta'awadzah, ya ta'awudz. Jadi artinya membaca isti'adzah. Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi tadi di hamzahnya masih perlu dibuka sedikit. Jangan jadi a'udzu. Kadang kita tidak sadar ya. A'udzu. Jadi harus dibuka. Yes, that. A'udzu. Baca fathah. A'udzu. Ya. Sebenarnya a'udzu ini tidak termasuk ayat Al-Quran, bukan dari ayat Al-Quran. Ya, jadi a'udzu merupakan perintah Allah yang hukumnya sunnah, ya, yang hukumnya sunnah, yang perintahnya itu terletak pada surah An-Nahl ayat 98 ya. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah engkau kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Makanya bunyinya a'udzu, saya berlindung. Jadi perintahnya berlindunglah engkau, makanya bunyinya saya berlindung. Ya, karena perintahnya seperti itu. Jadi hukumnya adalah sunnah dari setiap kita memulai bacaan Al-Quran. Ya. Ketika kita memulai bacaan Al-Quran, kita disunnahkan untuk baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebenarnya sigatnya ada beberapa, ya. Ada yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya, ada a'udzubillahi minasyaiton, itu sudah cukup. Tapi yang paling yang paling unggul ya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kayaknya kalau ada orang yang membaca selain itu ya dilihat dulu. Dan itu banyak di hadis-hadis Nabi. Ya. Jadi lafaz-lafaz itu kadang dipakai di dalam, bukan hanya di dalam membaca Al-Quran, tapi selainnya. Membaca a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Tapi yang umum, yang unggul, qaul yang unggul yang paling rajih adalah ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca a'udzu, tapi karena sudah bersambung dengan Al-Qur'an ya, jadi sekaligus ditahsin, kita upayakan agar bacaan a'udzu juga fasih ya, fasih, yang 2 harakat kita baca 2 harakat. Nah, di sini di a'udzu saja, a'udzu ini bisa terjadi 5 kesalahan. Ya, bisa hamzahnya kurang terbuka, bisa hamzahnya tertukar dengan ain. Ada juga yang baca kadang hamzahnya dipanjangkan, a'udzu ya. Ada juga yang agak miring seperti tadi, a'udzu. Kadang juga ada yang antara hamzah dan ain, kadang ada yang membaca seperti ada huruf hamzah yang mati. Ya. A'udzu, ya, kadang seperti itu. Ya, jadi banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika membaca a'udzu. Ya, jadi antaranya seperti itu. Yes, that. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sudah hilang ya. Terus.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma azunnu as-sa'ata qa'imah. Sini dibuka lagi. Buka sedikit. Wa ma adun. Adhatnya juga ditebalkan. Masih kurang tebal. Wa ma adun. Wa ma adunnu as-sa'ata. Wa ma azunnu as-sa'ata qa'imah. Adunnu as-sa'ata. Dengungnya. Azunnu as-sa'ata. Nunnya ditambah lagi. Dengungnya. Wa ma azunnu وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Ya. Asisten. Alhamdulillah. Ingat di akhir ya, jangan ada hamzah. Munqalaba, ba ya. Munqalaba. Munqalaba, ba. Ya. Masya Allah. Memang harus sangat ekstra hati-hati ya. Alhamdulillah. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bunda Yustiani ayat ke-37. Terima kasih Umi. Tes. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billazi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Silakan Bunda. Ya. Nafasnya kan ya putus-putus. Tadi ada sahibuhu, itu Bu Maria mushafnya sama di situ juga. Kalau yang di sini sama. Iya, sama yang ini Bunda. Sama ya. Jadi harusnya terbalik ya dhammahnya. Ya, sudah kami laporkan kemarin ke penerbitnya langsung komunikasi ya. Ya, karena kita ini adalah konsumennya ya, yang memakai mushafnya. Jadi perlu disampaikan. Sahibuhu, jadi hu kalau dalam dalam kaidahnya ada hak dhamir ya, hak dhamir orang ketiga ghaib, muzakkar ghaib. Muzakkar ya biasa diterjemahkan laki-laki ya, kalau muannas perempuan ya. Jadi ada dhamir muzakkar ghaib orang ketiga. Itu ada hukumnya tersendiri dalam membaca Al-Qur'an. Dilihat saja. Ya, dilihat saja kalau kita yakin itu hak dhamir, lihat sebelumnya dan sesudahnya. Kalau sebelumnya dan sesudahnya hurufnya itu berharokat, maka ya harus dibaca panjang. Ya, apanya? Lahu ma. Jadi lamnya berharokat, ma-nya berharokat, sehingga hu-nya dibaca panjang. Tapi kalau salah satunya mati, maka tidak boleh. Fihi hudan lil muttaqin, la raiba fihi hudan. Karena ianya mati, maka hi-nya tidak dibaca panjang.
Jadi wa huwa yuhawiruhu sahibuhu wa huwa. Jadi hu dibaca panjang. Kalau di situ dhamir. Wa huwa yuhawir. Jadi bisa wakaf sebenarnya kalau kita nafas kita tidak panjang bisa wakaf saja. Wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turab. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Nah, jadi seperti itu bisa kita wakaf walaupun tidak terlalu panjang ya. Bisa juga min turab kemudian disambung tsumma min nutfah, bisa juga dua kata saja wakaf. Tsumma sawwaka rajula. Jadi ayat-ayat itu bisa kita bagi-bagi, bisa tidak ada masalah. Yang jelas cara wakafnya sesuai. Jadi kalau wakaf kita berhenti, kalau hurufnya berharokat dimatikan. Khusus ta marbutah, nutfatun atau marbutah ya sama dengan rahmatun, maghfiratun. Semuanya ketika wakaf kita baca berhenti itu dibaca dengan ha. Ya, ha besar ya. Min nutfah, rahmah, maghfirah. Nah, itu banyak di dalam Al-Quran. Ya, bisa kita ulangi dari akafarta billadzi atau dari awal. Lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billazi khalaqa min turabin khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Summa sawwaka rajula. Summa sawwaka rajula. Jadi di dalam membaca Al-Quran kita juga dituntut untuk menjaga keseimbangan. Ya, ada balance, keseimbangan di dalam membaca. Kalau di dalamnya ada 5 kali berdengung, ada 5 tempat, ya dijaga agar keseimbangan dengung-dengungnya itu ya, kedengaran sama semua dalam membaca Al-Quran. Ya, selanjutnya. Terima kasih Pak Kiai. Ya, alhamdulillah. Selamat kepada Bunda Yus, dan tadi arahannya Gurunda bisa dibagi supaya tidak bernafas di tengah-tengah ayat, insya Allah. Baik, selanjutnya kami persilakan Bunda Tuti untuk melanjutkan ke ayat 37. Dan setelah ini siap-siap Bunda Nur Wahyuni ayat ke-30. 38 saya. Ya, ke-38 Bunda Tuti dan Ibu Nur Wahyuni ayat 39. Ya, silakan Bunda. Terima kasih Umi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usriku bi Rabbi ahada. Pokoknya ini Bu dari Sulawesi Selatan.
Kolor yang dari Total. Berputus topeng. utusan shopping. Masya Allah. Jadi huruf ro-nya ya tadi tuh ya. Saya selalu memang di ra pakai Ya. ra. Aduh, kalau Pak shopping itu oke Pak, tapi kalau ra Ya. Jadi kalau dibaca diingat-ingat dulu ada huruf ro apa 3 ini dalam iya, ayat ini. kali ini keulang ra pakai selalu begitu penyebatan. Saya Ro. paham, saya rasa itu ra. Nanti harus Lakin dijagain ini kalau Ro- Bunda. Rabbi. ra di mana itu letak lidah Ustaz yang benar? Ra. Huruf ro lidahnya ujung lidah dengan langit-langit bagian depan ya, ro. Jadi agak depan dari lam ro. Berdekatan lah. Jadi situ huruf-huruf yang di ujung ro, lam, nun ya dekat-dekat situ semua. Ro, ya itu makhraj. Tapi kan ada sifat namanya sifat ketika dia dibaca fathah, ketika dia berharokat fathah, dia punya sifat ditebalkan ya ro. Dilatih saja ro. Ya. Saya ulangi. Karena kalau ketebalan itu semua huruf bisa ditebalkan. Semua huruf bisa ditebalkan. Tapi ada yang tidak boleh ya. Jadi artinya bisa ditebal, maksudnya bisa ditebalkan, artinya bisa kita ucapkan dengan tebal. Bisa terjadi kesalahan dengan menebalkan huruf-huruf itu. Tapi untuk hukum huruf ro sendiri ya ketika dia fathah maka dia tafkhim ya. Dia dibaca tafkhim. Ya, artinya tebal ro. Dan dhammah juga oru. Jadi penyebutan dhammah juga masih banyak yang keliru dengan kayak aru saya belum fasih harus ditebalkan oru. Jadi seakan-akan diangkat di situ di ujung lidah itu oru, diputar sedikit oru. Ya, dinaikkan ya sama dengan huruf-huruf yang tebal lainnya. Oru. Ya. Ya, tapi bagian situ saja oru. Jangan sampai pangkal lidah yang di leher ini terangkat karena dia bukan huruf isti'ala ya, bukan. Jadi ketebalannya itu huruf ro nanti ketika dhammah saja. Kalau berharokat ya, dhammah saja dan fathah. Oru. Hanya perlu latihan saja terus, latihan sama Ibu Maria. Ro. Saya juga masih harus ditahsin. Insya Allah. Ya, boleh sekali lagi. Saya ulang ya, saya ulang dulu nih. Mudah-mudahan ra-nya sudah bukan ra Makassar. Amin, ya Allah mudahkan. Lakinnahu Allahu Rabbi wala usrikan maaf. Saya ulangi Pak Ke. Lakinnahu Allahu Rabbi wala usyriku bi Rabbi ahada. Sudah mulai ada tebalnya ya. Sudah sedikit lagi. Jadi sudah tebal cuma belum sempurna. Ra bi rabbi. Allahu Rabbi wala usyriku bi Rabbi ahada. Bi rabbi ahada. Ya. Ya, Masya Allah. Kalau mau menyebut huruf ro, itu ingat roda, ro. Ingat roda. Atau roti. Ya, Masya Allah. Insya Allah, Bunda dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amin. Jadi bisa diikuti dalam bahasa Indonesia, cuma jangan sampai
O-nya lagi yang terlalu ke O ya. Karena beda ro-nya O dengan ro yang tebal, ro dengan ro terlalu ya, berlebih. Kalau orang dari Sulawesi Selatan, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Jawa, wabarakatuh. Seperti itu. Terlalu ke O biasanya. Wabaro terlalu. Jadi yang betul, ya kalau Arab, wabarakatuh. Baru. Masya Allah, tidak boleh kekurangan, juga tidak boleh kelebihan. Ya, harus pas ya, sedang cukup. Masya Allah. Baik, semoga kita semua dimudahkan untuk membaca huruf ro, ya. Berikutnya dengan hormat disilahkan Bunda Nur Wahyuni untuk membaca ayat ke-39. Terima Silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula isdahalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah in tarani ana akala min kamala wa walada. Sadaqallahul adzim. Bisa kita ulangi, coba diikuti. Walaula Ya Ustaz. Irdakhalta jannataka Isdahalta jannataka Irdakhalta jannatak. Nah, kalau kita wakaf jannatak Isdahalta jannataka Qulta masya Allah Qulta masya Allah. Ditekan lamnya. Kalau tasdid di masya Allah. Jannatakul tamasya. Jannataka kul ada kaf ya, jangan sampai tidak terbaca. Jannataka kul tamasya Allah. In tarani ana aqalla In tarani ana akala min kamala wa walada. Lalu disambung malau wa walada malau wa walada Mala wa walada. bukan wawunya malau dimasukkan ke wawu, tanwinnya malau wa walada. Malau wa walada. Ya. Jadi di dalam membaca Al-Quran, yang pertama agar kita terhindar dari kesalahan yang berat, ya berat. Kesalahan berat itu kalau istilah di tajwid jali, adalah jali. Jadi itu bisa apa namanya merusak makna ataupun tidak.
Pokoknya dari segi hurufnya, dari segi harokatnya itu tidak ada keliru, itu termasuk kesalahan. Jadi seorang qari Al-Quran itu berupaya untuk terhindar dari dua kesalahan. Utama kesalahan jali dulu, jangan sampai ada huruf-huruf yang tidak terbaca. Barulah ke kesalahan khafi, semua hak-hak, ya. Jadi hak-hak dari huruf itu agar kita tunaikan, kita baca dengan baik. Ya, guru kita Ustaz Syekh Hasin Sakhab pernah mengatakan bahwa huruf-huruf itu kalau kita baca tidak sesuai dengan haknya, kita tidak berikan haknya, itu dia huruf itu seakan-akan huruf itu berbicara dan berteriak kepada qari Al-Quran. Katanya, saya tidak seperti itu. Saya tidak seperti itu. Jadi kita perlu memaksimalkan, ya, perlu memaksimalkan cara baca kita jika kita membaca Al-Quran. Ya, selanjutnya. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada siapa ini tadi, Bunda dan Khadijah Husnain. Assalamualaikum Bunda. Baru juga ini ya, belum pernah kita dengar Dari bacaannya. Bone. Oh, dari Bone, Bunda Khadijah Husnain. Bunda standby. Ada Fitri juga dari Bulukumba. Oh ya, dari Bulukumba ada Bunda Fitri. Silakan Bunda Fitri. Rupanya sedang ada keperluannya. Kalau begitu Bunda Marlia. Ayat 40. Dan Bunda Iva bersiap ayat 41 sudah dijanjikan kemarin. Ayat 40. Bunda Marlia ayat 40. Oh, ayat 40 ya. Ya. Bunda Iva mohon bersiap ayat 41 ya terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Ustaz. Jadi kesalahan jali termasuk meliputi huruf, ya, salah huruf. Bisa saja hurufnya tertukar, bisa hurufnya tidak terbaca. Kemudian bisa juga dari segi panjang pendeknya, dia juga bisa jali. Seperti tadi, jannatak dibaca panjang. Ya. Itu Jannatika. Ya. Jannatika. Diulang Ustaz. Jannatika. Jannat. Kalau dipanjangkan artinya kan berubah. Artinya surga-surga, ya, jadi jamak. Jannat.
surga. Kalau jannatika satu surga saja, satu kebun. Kalau di kisah ini jannah berarti kebun ya. Kebunnya dari dua pemuda yang lagi berdialog bercakap. Jadi jannatika. Diulang Ustaz. Ya bisa, kita ulangi. Fa'asa Rabbi ayyutiyani khairan أي يؤتيني خيرا Fa'asa Rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'ida. Waduh, ini nafas. فتصبح Fatusbiha sa'idan zalaqa. صعيدا زلقا. Sa'idan zalaqa. Ya, huruf H-nya juga diperhatikan. Fatusbiha. Ya. Ha. Masya Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, selamat ya Bunda Marlia. Semoga dimudahkan untuk terus. Tadi yang paling berkesan itu kata Gurunda yang nasihat dari Walid bahwa kalau huruf belum pas dibaca, hurufnya langsung bilang, bukan saya itu, bukan saya. Iya. Masya Allah ya, mengingatkan. Nah, Selanjutnya Bunda Iva, ya sesudah Bunda Iva bersiap Bunda Khadijah dari Wone. Bunda Iva ayat ke-41. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Au yusbiha ma'uha gauran falan tasti'alahu talaba. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع. Kita ulangi. Au yusbiha fa'uha gauran. Yusbiha ma. Au yusbiha ma'uha gairan Ma, ada tanda panjang. Ma Gau, bukan goi. Gau. Au yusbiha ma'uha gairan Gauran. gauran. Au yusbiha ma'uha Setelah H langsung pindah ke mim. Au yusbiha ma'uha. Au yusbiha ma'uha gauran falan tasti'alahu tastati'a lahu talaba. Tastati'a lahu talaba. Ya. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ya, Bunda Iva, selamat meneliti yang ada alis-alisnya, yang ada panjang-panjangnya ya. Alhamdulillah. Selanjutnya Bunda Khadijah dari Bone dengan ayat yang sama ya Bunda ya. Terima kasih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا صدق الله العظيم. Ugalnya di a'udzu, kita ulangi. A'udzu, a'udzu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا Ghauran falan. Di situ ada ikhfa. Gha, tebalkan ghaura. Ghauran falan tastati'a. غورا فلن تستطيع له طلبا. Ya, perhatikan ikhfa-ikhfanya. Berbawainnya ditebalkan. Ya, cukup. Masya Allah. Ya, selamat Bunda Khadijah untuk menebalkan huruf ghain ya. Alhamdulillah. Baik, kita sekarang akan menikmati indahnya tadabbur Quran surah Al-Kahfi ayat ke-35 sampai dengan 41. Dan Masya Allah, sahabat filah rahimakumullah, pernah kami mendengar cerita dari Amir Burta Hafid Kiai sama Amir Yunus tentang pengalaman beliau mengikuti musabaqah tilawatil Quran di Iran ya. Mungkin boleh cerita sedikit Burunda bagaimana pengalamannya saat itu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Di Indonesia, khususnya di Kementerian Agama, sejak lama diadakan musabaqah tilawatil Quran dalam rangka syiar Al-Quran dan bagaimana masyarakat itu bisa mempunyai kualitas dalam bacaan Al-Quran. Awalnya hanya MTQ, mana tahun itu di Makassar di tahun 68 ya, 1968. Kemudian beberapa tahun kemudian berkembang, ada musabaqah hifzil Quran, kemudian berkembang lagi ada fahmil Quran, syarhul Quran, mensyarahkan Al-Quran, memahami Al-Quran, artinya cerdas cermat. Kemudian ada musabaqah khat Al-Quran, juga termasuk ya, pada perjalanannya ada musabaqah tafsir Al-Quran. Itu seorang peserta setelah menghafalkan 30 juz, itu ada cabang yaitu tafsir, bagaimana bisa menghafal Al-Quran sekaligus menafsirkan Al-Quran. Yang mulai ada, kalau dulu hanya bahasa Arab, tapi belakangan sudah ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, Alhamdulillah, beberapa waktu lalu setelah kita ikut di bidang tahfiz Al-Quran, waktu itu di Pekanbaru dan berlanjut ke Saudi Arabia tahun 95, pada tahun 2000 saya coba ikut tafsir bahasa Arab ya. Alhamdulillah bisa di nasional bisa berhasil, dan waktu itu dikirim ke Iran untuk mengikuti tafsir bahasa Arab. Tapi di sana ternyata
setelah di Iran cabang yang diikuti dibagi dua, jadi ada dua cabang yang harus saya ikuti karena lain dengan di Indonesia, yaitu cabang tafsir itu sendiri dan 30 juz. Ya, ternyata di sana ujian tafsirnya itu tahriri, ya tahriri itu artinya menulis, kan tampil dan ditanya, itu hanya menulis. Jadi kita juga belum berpengalaman terkait itu dan persiapannya sangat singkat. Kalau di Indonesia persiapannya 1 juz itu untuk ikut tafsir bisa 1 tahun atau lebih. Nah, pada waktu itu makronya ada 2 juz dan persiapannya itu hanya 1 bulan, sehingga betul-betul persiapannya itu kita isi bagaimana memurojaah 30 juz dan juga bagaimana bisa membaca tafsir selama 1 juz, selama 1 bulan dengan makra 2 juz, waktu itu juz 9 dan juz 10, sehingga mungkin nilainya tidak sampai, ya sehingga tidak masuk final, ya seperti itu. Tapi di tahfiz, alhamdulillah bisa masuk ke urutan keempat waktu itu di Iran. Dan ada yang menarik ketika musabaqah di sana, semua peserta yang jumlahnya 6 orang finalis itu dibawa ke suatu tempat, satu ruangan. Jadi ruangannya itu tempat musabaqahnya itu seperti gedung DPR begitu di Jakarta. Ada luas, kemudian ada ada panggungnya, dan di dalam itu ada ruangan-ruangan. Nah, kita dibawa ke sana finalis dan dijaga, dikawal. Nah, ternyata soal yang diberikan ke peserta itu ternyata sama semua. Ya, jadi salah satu cara mereka di dalam menerapkan rasa keadilan untuk para peserta, soalnya sama semua. Umpamanya kita diberi soal surah Al-Kahfi yang seperti tadi, semua peserta surah Al-Kahfi ayat yang sama. Ya. Jadi nanti peserta yang sudah tampil baru bisa mendengarkan peserta lain. Ya. Jadi seperti itu. Itu yang paling berkesan, dan saya kira perlu juga kita coba di Indonesia, karena kadang kita itu dari peserta-peserta kan masih ada rasa wah itu ya soalnya bagus ya, mudah, dapat yang mudah-mudah, dapat surah Yasin ya. Kita dapat surah Al-Kahfi. Ya, jadi kadang ada seperti itu. Padahal ya Al-Qur'annya kan ya semuanya bisa dikatakan beda-beda tipis lah. Di Al-Quran itu memang di dalam jaminan Allah mudah untuk dihafalkan, dan namun di dalam prakteknya memang ada kesan, ada halaman-halaman tertentu yang tingkat kesulitannya atau mudahnya itu agak berbeda dengan tempat yang lain. Contohnya di surah Al-Kahfi sendiri, kalau khususnya di kisah-kisah itu memang tingkat kesulitannya agak tinggi, ya. Seperti kalau di ini ayat seperti ini penuh dengan mutasyabihat, ya. Mutasyabihat. Jadi mutasyabihat itu ayat-ayat yang mirip. Ya, tadi kan ada wa huwa yuhawiruhu 2 kali ya. Kalau sudah lari ke yang pertama ya pasti salah. Kalau lari yang kedua atau ke sebelumnya. Jadi di dalam satu halaman saja ini sudah banyak sekali yang mirip-mirip. Dan itu suatu tantangan sendiri bagi penghafal Al-Quran. Ketika menghafalkan ayat-ayat Al-Quran jadi ada dua tantangan yang besar ya yang dihadapi. Yang pertama mudah lupa. Ya. Jadi kalau kita lupa,
tak usah putus asa, tak usah berkecil hati, karena semua penghafal Al-Quran pasti lupa. Bukan hanya kita sendiri yang mengalami hal yang sama. Mungkin ada orang yang lupanya lebih parah dari lupa kita kepada bacaan Al-Quran. Jadi jangan berputus asa. Yang kedua, tantangannya itu ayat-ayat yang mutasyabihat. Semakin bertambah hafalan, semakin banyak ayat-ayat yang mirip. Ya, kita baca di surah ini, di surah Yasin, wa yunzira, juga ada wa yunzira. Jadi belum lagi yang ujung-ujungnya yang kadang memang yang mirip-miripnya banyak, ada yang sampai puluhan ya. Sehingga ini merupakan tantangan tersendiri. Ya, namun kalau sudah betul-betul lancar dengan murojaah yang maksimal, itu sudah otomatis. Ketika kita masuk di satu halaman, di satu surah, itu otomatis bahwa di sini nanti seperti ini. Karena sudah, saya kadang memberikan ibarat seperti sopir ya, sopir Makassar Bone, yang tiap hari PP itu dihafal mulai berangkat sampai di tujuan, hafal semua tempat-tempatnya, belokannya dia sudah hafal. Ya, bahkan lubang-lubang yang dia lewati itu dia sudah hafal. Sini ada lubang, sini ada lagi. Karena tiap hari dia lewati, ya, itu juga penghafal. Ketika kita lewat ayat ini, oh di sini ada sakta, ya. Ketika masuk surah Al-Kahfi, oh di sini ada sakta, dia siap-siap. Oh di sini ada lafaz gorib. Jadi gorib itu yang asing. Jadi ada ulama yang mengumpulkan ada istilah gorib asing, ya, kalimat-kalimat yang asing atau yang perlu mendapat perhatian khusus para pembaca Al-Quran. Ini jadi perlu memang mendapat perhatian khusus karena kita itu adalah orang yang al-hal al-murtahil. Kata Nabi, ada yang bertanya, wahai Nabi, apa itu amalan apa yang terbaik? Kata Nabi, al-hillul murtahil. Al-hil al-murtahil. Al-hil al-murtahil itu orang yang apabila telah menyelesaikan sesuatu, dia mengulangi lagi. Ya, dan itulah membaca Al-Quran. Setelah khatam, diulangi lagi dari Alif Lam Mim. Makanya kalau kita khatam Al-Quran, biasanya disambung ke Al-Fatihah dan awal surah Al-Baqarah. Ya, sebenarnya tujuannya jangan Shadaqallahul Azim saja di situ, tapi kita disunahkan lagi untuk memulai lagi dari awal. Al-Baqarah, Ali Imran sampai An-Nas, balik lagi, dan itu adalah amalan yang terbaik ya. Jadi al-hal al-murtahil ya namanya. Nah, jadi ketika masuk dalam satu surah, kita teringat, oh di sini ada lafaz ini kemarin belum disinggung Bu Maria di ayat wala taqulanna li syai'in, itu sebenarnya juga termasuk gharib. Ya, ayat berapa itu? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jadi itu termasuk gharib, artinya dikumpulkan kalimat-kalimat tertentu yang artinya bisa saja kalau tidak hati-hati seorang qari, walaupun qari yang ahli yang sudah berpengalaman bisa salah ya, karena tidak hati di dalam membaca ayat tersebut. Ya, wala taqulanna li syai'. Al-Kahfi 23. Ya. Ya, di situ wala taqulanna li syai'in. Nah, jadi ini terkait dengan rosam ya, rosam. Jadi pada penulisan syai'in di surah Al-Kahfi itu tidak sama penulisan syai'in di tempat-tempat yang lain. Ini ada kekhususan. Ada alifnya, kemudian ya li syai'in, ya-nya terpisah ya. Beda ya. Bisa kita lihat ya. Nah, itu. Jadi ada kekhususan. Jadi jangan sampai seorang qari membaca panjang li syai'in ya. Jadi padahal sama saja cara penyebutannya. Jadi ini ada kaitannya dengan
Rasam Utsmani, penulisan Al-Quran yang terakhir ya, pengumpulan Al-Quran yang terakhir ketika di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Itu makanya namanya Rasam Utsmani. Tulislah syai'in seperti itu. Kemudian tadi juga ada yang dibaca Ibu siapa tadi? Pardiawati ya. Lakinna itu juga ditandai sebagai gharib. Artinya lakinna di situ dibaca dengan qasar atau pendek. Jangan sampai dibaca lakinna panjang ya, karena ada alifnya. Namun kalau kita wakaf ya tetap dibaca panjang. Harus dibaca panjang sama dengan ana lakinna kalau berhenti. Tapi ketika diwasal diteruskan lakinnahu wallahu rabbi. Nah, kalau bisa, kalau kita seorang yang al-hal ya, al-hal al-murtahil yang memang aktif di dalam membaca Al-Quran, setelah hatam diulangi lagi, ini memang perlu ada beberapa catatan di situ, ditandailah atau diberi warna atau apa pada kalimat-kalimat tersebut, supaya ketika kita masuk di satu halaman, kita sudah ingat, oh di sini ada bacaan seperti ini. Wala taqulanna li syai'in. Atau ada lakinna. Oh di sini ada sakta. Di sini ada apa namanya di surah Hud ayat 21 bisa dilihat 41 apa 21. Ada istilah imalah ya. Bisa dilihat ada imalah di situ di surah Hud. Coba bisa dibuka surah Hud. Ya, kita bisa juga praktekkan sekarang cara bacanya. Ya. Ayat juz 12 halaman keempat ya. Kelima, halaman kelima. Ayat berapa itu? 41. Ya. Ayat berapa? Surah ke-11 ayat wala takunan. Waqala rkabu fiha. Kedua. 41. Ya, Iya. 41. Waqala rkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Iya, jadi bacanya majareha. Jadi dibaca Jadi dalam bacaan kita hanya satu ya. Imalah Pak. Ada imalah tulisannya. Ada ya? tulisan imalah. Ya, jadi imalah itu penyebutan harokat ya, bukan harokat, suaranya antara alif dan kasrah. Imalah itu antara alif dan kasrah. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Nah, jadi kalau kita masuk di surah Hud, kita langsung teringat, oh di sini nanti ada imalah. Nah, satu-satunya di Al-Quran ya. Bacaan Imam Hafiz. Qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Majarehanya saja, kalau wa mursaha jangan wa murseha. Ya, cukup majareha saja. Izin Pak Kiai, jadi kalau kita baca doa ketika berkendaraan, tetap kita harus membaca majreha atau majeriha. Majareha ya. Ya sebaiknya, karena memang doa itu diambil dari ayat Al-Quran. Ya. Ya, walaupun statusnya ketika kita membaca bukan bacaan Al-Quran, membaca doa. Ya. Masuk kategori zikir ya. Sama kalau kita mendengar ada orang yang meninggal, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu kan zikir, tapi atau istirja namanya, istirja
Istirja itu mengucapkan innalillah. Ya, kita membaca istirja, tapi kalimat itu berasal dari Al-Quran. Tapi ketika kita membaca, itu posisinya sebagai zikir, ya, karena kita seperti itu. Jadi tidak apa-apa ketika mengucapkan innalillahi, tak usah didengungkan, tak usah dipanjangkan, yang penting sudah fasih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, karena itu doa, ya, doa. Tapi sebaiknya tadi tidak apa-apa dibaca Bismillahirrahmanirrahim supaya kita juga mau murojaah. Yang saya khawatirkan banyak dari pembimbing haji, umrah yang mutawif itu yang belum mengenal ini istilah imalah, sehingga kalau memimpin jamaah di bis, mari kita baca doa safar, umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya, berarti saya khawatir tidak dibaca seperti itu ketika membaca Al-Quran, ya, sehingga ketika baca doa juga tidak dibaca. Jadi, tapi kalau dia baca seperti itu, artinya pasti ketika membaca Al-Quran pasti dia baca seperti itu, karena memang bacaan itu diambil dari Al-Quran. Ya. Tapi kalau dia baca majaroha, ya ada dua kemungkinan. Dia mungkin membaca sebatas doa, tidak tahu kalau doa itu diambil dari Al-Quran. Ya. Doa bacaan yang dibaca Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh ketika naik perahu, ya, ada kisahnya di surah Hud, ya, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Mari kita baca sama-sama. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Ya, bisa langsung dari Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bisa satu-satu, tidak apa-apa. Bisa satu persatu membaca, gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dari Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Oke, Ya. Bunda Iva sudah. Selanjutnya Ibu Andi Hudayah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Luang saja apa namanya? Bismillahi. Seperti biasa. Majare. Majriha wa mursaha. Ya, Bunda Andi Hudayah tolong diulang langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Majriha. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Hadis. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya, majareha. Hanya panjang tuh harokat. Ya, selanjutnya apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya. Ibu Ingat Andi. ya kalau lewat surah Hud, ingat itu majareha. Majriha. Silakan Bunda Andi Herawati. Atau nanti kalau naik mobil hari ini baca itu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya, kebetulan saya mau keluar pakai. Insyaallah masuk. Bu Amirah ya, silakan langsung naik mobil. Harus saya bagus ini pakai karena ada ra-nya di situ. Ya. Nah, kalau ini roknya bagus karena tidak tebal, jadi insya Allah kita tidak salah karena tipis jaraknya. Majriha wa mursaha. Ya, bagus Ibu Hudayah. Kalau pemanaannya itu pakai itu imalah, emang ada mungkin ada apa kaidah khusus kena ini sampai dibaca re? Ya, jadi kalau
kita kembali ke bacaan para imam qiraat. Jadi yang membaca ini bukan cuma imam hafaz, bacaan kita kan imam hafaz, tapi banyak imam yang membaca. Dan yang membaca pada ayat ini ada juga imam yang membaca sesudahnya, majareh. Banyak sekali di dalam ayat ini ya, khususnya hukum-hukum qiraat. Ada yang membaca wa murseha, ada juga. Kemudian ada juga bacaan namanya taklil. Ya, taklil. Tapi di bacaan kita tidak ada. Taklil itu lebih dekat ke fathah ya daripada ke kasrah. Jadi kalau imalah tadi antara fathah dan kasrah. Taklil itu antara fathah dan imalah. Jadi kalau bacaannya Imam Warash, Bismillahi majraha wa mursaha. Jadi bukan tapi itu ada lagi seperti itu. Nah, kalau kemarin waktu MTQ internasional ya ada beberapa negara yang memakai bacaan seperti itu. Jadi bacaannya bukan imalah tapi taklil ya. Kalau dia baca umpamanya surah Kalau Wadduhe ada tuh ya Wadduhe. ya itu bisa dibaca kalau umpamanya Imam Warash ya. Dibaca dengan taklil. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ya, jadi di huruf-huruf ada namanya huruf yang diakhiri dengan huruf ya, tulisannya itu atau zatil ya itu dibaca dengan taklil. Jadi ada agak beda dengan bacaan Imam Hamzah. Wadduhi wal laili idza saja. Sama dengan imalah tadi, penyebutan e-nya. Jadi ada taklil, ada imalah. Kemarin waktu MTQ di Jakarta, itu mereka membawakan dengan taklil huruf-huruf yang seperti itu. Dan itu ada sendiri kaidahnya. Kalau kita baca taklil, hamzahnya A-nya harus dibaca 4 harokat. Namanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi amanunya juga dibaca 4 harokat. Ya. Ini masih lanjut ya. Siapa lagi yang baca? Majareha. Maaf Ustaz, bertanya dulu Ustaz sedikit. Pertanyaannya mungkin ada maksud-maksud atau rahasia Allah atau bagaimana apalah sehingga bacaan-bacaan ini ada keistimewaan tersendiri. Maksudnya yang tadinya tulisannya beda dari yang lain atau bacaannya beda dari yang seperti dituliskan. Mungkin ada maksud atau tujuannya Ustaz Tabe. Iya, jadi para ulama itu berupaya, kadang ada yang mencari taujih alasan-alasannya, alasan-alasan termasuk penulisan. Karena kan penulisan itu baru ada di zaman Utsman ya di syai'in umpamanya as-shalah, penulisan salat. Jadi penulisan salat itu Rasam Utsmani pakai wawu. Ya. Wa yuqimunas salata. Harusnya kan alif saja sudah kalau kita belajar bahasa Arab.
as-salah, as-salatu. As-salah pakai alif ya. Karena Al-Quran, Rasul Utsmani, situ ditulis dengan waw. Zakah, zakah juga begitu. Az-zakah, harusnya kalau rasam imla'i namanya, imla'i. Kalau kita belajar bahasa Arab ya, itu pakai alif. Penulisan ar-riba, yamhaqullahu ar-riba, ar-riba. Pakai waw juga, ar-riba. Tapi tulisannya ar-riba, bacaannya ar-riba. Itu juga seperti itu. Jadi ada ulama-ulama memang yang memberikan, mencari, mungkin ada hikmah-hikmah ya di balik penulisan Rasul Utsmani itu, seperti itu. Termasuk majareha. Tapi kalau bacaan itu pada dasarnya bacaan bisa saja ada alasannya, ada juga tidak ada, karena bacaan Al-Quran yang sampai kepada kita itu dengan riwayat, ya apa namanya, riwayat. Riwayat itu dari seorang guru didengar, dibaca di depan gurunya lagi yang bersanad, ya sampai ke Rasulullah. Jadi bacaan Al-Quran itu lebih tinggi riwayat daripada kaidahnya, ya, lebih tinggi. Kaidah itu apabila ada ini ketemu ini maka dibaca itu. Kalau riwayat di atasnya itu yang menjadi pedoman di dalam membaca Al-Quran. Karena seperti itu yang diterima, maka seperti itulah cara bacanya. Jadi seperti majareha untuk Imam Hafiz An-Asim kita ya seperti itu. Tapi imam yang lain ada juga yang membaca dengan wa murseha. Ada juga ya majarah juga ada tanpa imalah. Ya imam-imam qiraat yang lain, imam yang 7. Jadi pasti adalah ya ada hikmah-hikmah tertentu, karena ini juga di dalam ketika Nabi Nuh ya ketika berada di atas perahu, mingkulli qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawl wa man amana ma'ahu illa qalil. Ya, jadi ketika semuanya sudah di atas perahu yang zawjayn itsnain, ada yang berpasang-pasangan ya, binatang yang berpasang-pasangan. Kemudian juga Nabi Nuh diperintahkan untuk membawa keluarganya, kecuali yang tidak taat ya seperti anaknya Nabi Nuh tidak ikut di dalam perahu itu. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, hanya sedikit sekali yang beriman kepada Nabi Nuh ya, yang mana telah berdakwah 950 tahun. Wa qala irkabu fiha, ketika sudah di atas maka berjalan, irkabu fiha bismillah, dengan nama Allah. Majareha artinya sudah mulai berjalan ya, berjalan perahu itu. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya. Jadi ada namanya nanti di dalam qiraat itu taujih atau hujjatul qiraat atau taujih, alasan-alasan, hikmah-hikmah di balik beberapa bacaan Al-Quran yang berbeda dengan yang lainnya. Seperti di surah Luqman, bacaan kita itu ada di akhir surah Ar-Rum, bisa juga dibuka, Ibu. Coba dibuka akhir surah Ar-Rum. Akhir surah Ar-Rum. Ini juga kadang jarang tersentuh, padahal bisa dibaca dua cara. Ya. Akhir surah Ar-Rum halaman 9. Allahul ladzi khalaqakum. Coba dibaca, Ibu Maria, dibaca. Allahul ladzi khalaqakum. Ayat berapa Pak Kiai? Halaman ke-9 dari juz 21.
Alladzi khalaqakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum. Yang saya Min yang di da'fin. belakangnya lagi, yang terakhir, Min da'fin Roh. summa ja'ala min ba'di. Oh, yang akhir surah. Doharo fasadu. Enggak, masih lanjut ke belakang lagi. Allahul Allahul ladzi khalaqakum min da'fin summa ja'ala min ba'di da'fin itu pakai. Oh, Iya, oh ya, ayat 45 ya? 54. jadi 54. ayat ini termasuk kalimat da'af itu masuk kategori gharib, ya, gharib. Artinya perlu kita tandai kalau kita lewat di situ. Ini ada cara baca di sini. Coba dibaca dulu. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Kata mimba, sebelum kita ke dha'fan, kalau kita wakaf di ba'di ini kurang pas ya Bu Maria. Kita wakaf di min ba'di kurang pas. Jadi di Al-Quran itu ada min ba'du atau min qablu, itu tidak apa-apa. Itu pun harus dilihat kondisinya. Tapi kalau min ba'di yang kasrah itu kurang bagus. Ya, min ba'di. Min ba'di karena min ba'di itu masih butuh kata kalimat sesudahnya, belum sempurna. Artinya kan setelah. Penghubung. Setelah. Jadi setelah maksudnya setelah apa? Jangan kita berhenti di setelah. Min ba'di kuat, setelah kuat, dha'fa. Jadi kalau ada kata-kata min qabli atau min ba'di yang kasrah itu agar tidak wakaf, tidak berhenti di situ. Oh, jadi yang ada kasrohnya ya Burunda ya? Iya. Tidak kuah. Kalau nafasnya nggak kuat? Ya kalau darurat ya boleh. Berarti kalau bagus sampai kuah ya? Iya. Jadi dha'fan di sini bacaan kita Imam Hafiz ada dua. Boleh dibaca fathah. Dha'fan ada 3 kali dha'fan. Dha'fin. Semua dhamnya dibaca fathah dan boleh dibaca dhammah. Du'fin, ya boleh. Du'fa, boleh ya. Ditandai itu bisa. Imam Hafiz An-Asim. Bacaan kita boleh dibaca dengan dhammah. Ini ada penjelasan ulama terkait dengan maknanya. Jadi dha'fan ada yang memberi artinya dha'fan itu lemah. Ya, semuanya lemah. Tapi yang satu dha'fan lemah fisik. Lemah fisik, ya. Yang satunya lemah akal, lemah pikiran. Jadi ada dua memang. Jadi ada satu lemah fisiknya, yang mudah-mudahan tidak terbalik. Yang dhammah lemah akalnya. Tuh. Jadi seperti itu taujihnya. Seperti itu. Jadi bisa namun kalau kita pakai yang fathah semua ya. Kalau kita baca dhammah ya sekali-sekali dibaca dhammah supaya beda.
Wadu'fan, min Ya, du'fin. ya, dibaca supaya beda, supaya tahu oh sini ternyata cara bacanya dua. Boleh du'afan, boleh du'afan. Tapi kalau dibaca du'afan, dhammah harus dhammah semua. Tidak boleh ada fathah, ada baru yang kedua dhammah, yang ketiga fathah lagi ya. Jadi kalau baca fathah dhammah semua. Kalau dhammah semua. Ini di surah Ar-Rum ya. Kalau kita lewat di situ ada bacaan fathah dan dhammah. Jadi bisa dipakai dua wajah ya. Bisa dua wajah namanya ya. Bisa dibaca min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah. Iya, bisa. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fa wa syaiban. Ya, Oh iya. Tak kuat bisa. Iya. Min du'fin. قوة ثم جعل من بعد قوة Quwwatin du'fa wa syaibah. Iya, boleh. Yakhluqu ma Ini masuknya ke yasha'u aliyyul satu karim. kalimat ya, Gurunda ya. Ya, Muskilatul kalimat yang tadi iya yang bisa. Bisa gharib atau muskilat. Muskilat bisa, muskilatul kalimat juga boleh. Artinya kalimat-kalimat yang agak berat ya, agak beda dengan yang lain. ضعف ثم جعل من بعد ضعف Masya Allah قوة banyak sekali harus dikaji. 21. Dan ada beberapa lagi kan nanti di surah-surah lain ya, tapi tidak banyak bacaan hafaz. Ada lagi yang Itu yang Izin Ustadz, ya, ini di kalimat Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Wawunya di situ bukan mengikut dari da'fan. Kalau kita mau menyebut kuwatin dha'fan wa syaibah. Ya, kenapa kita Bagaimana? berubah? Kayak ada bahasa Arab ini. du'fawa. Iya. Yang mana tadi? Wow, Doa. sebelum Ketika di dhamma du'fin, terus mimba di du'fin kuwa, lanjut mimba di kuwatin du'fan wa syaibah. Iya. iya du'fawa. Du'fawa. Du'fan wa syaibah. Iya. Maksudnya mungkin Pak Kiai kata syaiba itu tidak berubah harakatnya dengan Du'fannya. ya dengan dufanya karena wa Kalau ataf. kita mau konsisten di dhamma semua ya, sekali dhamma mau fathah, fathah semua. Iya, semua seperti itu. Quwwatin du'afa. Kalau kita baca dhammah, Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shaybah du'fan wa shaybah. وهو شيبة. Ya. Jadi wasyaibahnya di sini Ustaz tidak berubah. Tidak. Wasyaibah. Jadi yang pembahasannya di dha'fan saja. Dha'fan dengan du'fan. Dia dha'nya saja yang situ. Apakah dia fathah atau dhammah? Dha'fanya ya. Ya. Saya mencoba baca Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pilih baca dhammahnya. Dhammanya. Ya. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha'
wa huwal alimul qadir. Coba kita bayangkan bagaimana penulisan Al-Quran di zaman Nabi yang tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Jadi sebatas kayak garis-garis, bengkok-bengkok begitu saja, ya, di zaman Nabi. Dotnya belum kita tahu orang apa. Kalau kita hilangkan tidak ketahuan ini dot apa sod, karena sama tulisannya sod dengan dot sama, tidak ada titiknya. Apalagi tidak ada barisnya, tidak ada titiknya, ya. Jadi namanya pada dasarnya perbedaan-perbedaan yang ada itu ditaisir, ya, untuk kemudahan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika turun Al-Quran berapa banyak kabilah-kabilah Arab yang ada pada waktu itu. Ada memang yang terbiasa dengan ada yang tidak ada yang tidak pakai hamzah dan seterusnya. Jadi kondisi pada waktu itu juga luar biasa bagaimana kehadiran Al-Quran bisa tidak menyulitkan bagi umat, apalagi sekarang, ya, semenjak ketika Islam sudah menyebar di luar Arab, termasuk du'afan dan dha'fan, itu bisa masuk dari kemudahan-kemudahan dari membaca Al-Quran. Ya, ternyata sangat luas sekali ya kajian di ilmu tajwid ini, apalagi dikaitkan dengan bacaan-bacaan qiraat, ya. Insya Allah sedikit demi sedikit kita bisa mengambil ilmunya, mudah-mudahan, ya, dan menambah giroh atau semangat kita untuk mencintai Al-Quran lebih mendalam. Amin. Masya Allah, Gurunda. Jadi tadabbur Al-Kahfinya Insya Allah besok aja kita lanjutkan karena masih terkait kisah, ya, kisah dari dua apa namanya, pemilik kebun, dua orang yang menjadi aktor di dalam surah Kahfi ini. Jadi belum selesai, masih sampai di halaman bawah, ya. Paling masih bersambung, sehingga nanti bisa kita tuntaskan sambil kita baca-baca di apa namanya, banyak penafsiran yang ada, yang semakin banyak, karena ayat-ayat seperti ini harus sering diulang, terjemahannya diulang, dibaca, karena hanya sekali saja itu nanti kita kadang belum paham apa maksudnya, ya. Karena dalam ayat ini ada dua orang yang terjadi dialog, ya, antara orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, diberikan keutamaan berupa kekayaan, namun dia itu nanti akhirnya dia kufur, dan yang satunya diberikan artinya bukan tidak diberikan kekayaan tapi diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana intinya untuk urusan nikmat Allah itu di dunia, baik orang yang dibenci oleh Allah maupun orang yang dicintai akan diberikan dunia, tapi untuk masalah keimanan hanya orang yang dicintainya saja yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Baik, bagus kalau kita nanti tonton ulang yang rekaman hari ini, bunda-bunda sayangku, karena banyak sekali hikmah indah yang Bunda sampaikan tadi, ya, baik dari pesan-pesan untuk lebih memahami ilmu tajwid maupun tadi, ya, huruf-huruf yang dikoreksi. Ya, tapi kalau masih ada hal-hal terkait bacaan bisa
Jadi Oh iya, ibu-ibu pernah ketemu dengan bacaan yang agak sulit atau apa, dan silakan waktu iya, kita masih panjang ya, kalau hari Ahad. iya. Ya, silahkan Bunda-Bunda Soleha. Boleh jadi masih ada hal terkait ilmu tajwid yang ingin didiskusikan, terkhusus apabila kita menemukan bacaan-bacaan yang lain daripada yang lain atau sulit untuk diucapkan. Silakan Bunda Hera mungkin, atau Bunda Andi Hidayah. Jadi, Ya, silakan Bunda. yang lain. Ya, kalau saya pribadi, Bunda, Al-Fatihah ini memahamkan kepada anak-anak kan yang ayat ke-7 yang terakhir itu kita sering berwakaf di Siratal ladzina an'amta alaihim ya. Nah, sesudah Iya. belajar dengan Antri Buta Ki Haji Ahmad Fatoni, ternyata kalau kita berhenti di situ itu kurang bagus karena kan ada yang qiraat qulun yang menyatakan bahwa itu akhir dari ayat ke-6 ya, karena itu perbedaan meletakkan ayatnya. Jadi dia bilang harus langsung disambung saja sampai selesai, sampai waladhdallin. Jadi saya arahkan ke anak-anak supaya tidak berhenti di situ. Tapi anak-anak bilang, kenapa imam-imam berhentinya juga di situ? Nah, ini sih memahamkan kepada mereka. Ya, jadi memang pada ayat ke-7 surah Al-Fatihah memang di situ ada wajah tempatnya khilaf ya di antara ahli Al-Qur'an terkait dengan wakaf ya, wakaf. Ada yang mengatakan situ adalah satu ayat ya. Makanya di situ ada tulisan ini, Ibu coba bisa dilihat mushafnya, ada tulisan, ada tanda seperti love itu ya, nomor 5 Arab, ada bundar, ada. Iya. Ada muwakof, kemudian ada tulisan daun waru, apa ini yang bulat tapi tidak bulat juga sih, love. Iya, yang bulat-bulat itu ya, mirip ini. Ya. Hati ya. Ya. Ya itu tanda kalau di tempat itu terjadi khilaf, terjadi perbedaan akhir ayat di antara imam qiraat. Ada. Jadi kalau kita baca Al-Quran terus ketemu lagi di situ, oh ternyata ada di mushaf qiraat ini ada yang menjadikan itu satu ayat. Umpamanya coba dibuka ayat ke 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim. Ada juga ya? Ya, ada juga sama ya. Ya, jadi di tempat itu juga terjadi khilaf di antara imam qiraat. Ada yang menghitung sebagai satu ayat. Ya. Ada yang menghitung sebagai satu ayat di tempat itu. Ya. Walahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Izin bertanya Pak Kiai. Iya. Ini di surah Al-Anfal. Iya. Ada wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram
Wa ma kanu ahu. Ini kan panjang hu-nya. Apakah kalau kita wakaf di situ tetap dibaca karena panjang ataukah aulia Iya, betul. Dimatikan saja. dimatikan Dia saja? nanti eh, hukum baca panjang di situ nanti berlaku kalau kita wasol, ya, wasol. Ya. Jadi ketika wakaf dimatikan, tidak berlaku lagi hukum panjang. Langsung ke aulia'ah, in auliya'uhu, in auliya. Tapi kalau kita ulangi dari wa man kanu auliya'ahu, in auliya'uhu, auliya'uhu. Ya, jadi nanti kita Panjangkan, wasal baru dibaca panjang. panjangkan. Oh, iya. Wa ma kanu ahu in auliya'uhu illal muttaqun. Ah, Ya. Ya, jadi tadi masih terkait surah Al-Fatihah, ya. Jadi memang ada beberapa ulama yang menganjurkan untuk kita itu tidak wakaf di situ. Namun karena ayatnya panjang, otomatis bagi kalangan tertentu ini agak sulit, ya, agak sulit. Kalau praktek saya sendiri itu masih mampu untuk tidak bernafas, ya, jadi kita praktekkan seperti itu. Kalau mereka yang kurang mengikuti pendapat ini dan tidak mampu, ya bisa wakaf. Tapi memang ada ulama yang tidak ada masalah berhenti di situ. Ada ayat ya. Tidak ada masalah berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, apa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tinggal nanti dijelaskan kepada para santri bahwa ada yang membolehkan seperti itu. Dan agar terpenting jangan sampai terlalu fanatik, akhirnya menyalahkan, ya, sampai menyalahkan yang padahal kita membaca Al-Quran dapat pahala, yang sampai kita menyalahkan yang ini, akhirnya tidak tidak terjalin hubungan yang bagus. Izin lagi Pak Kiai, kalau saya ndak salah ingat, pernah juga sedang mendengarkan ada yang membaca Iyyaku na'budu. Apa betul itu pernah? Saya kayaknya pernah mendengar deh, Iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in. Oh iya, itu jadi biasanya para penceramah, para khatib, ya. Jadi konteksnya bukan membaca ayat Al-Quran, bukan membaca Ketika berdoa. ayat Al-Quran. Iya, tapi Al-Quran yang kalimat-kalimat yang diucapkan itu diambil dari Al-Quran. Ya. Tapi bisa saja, tapi jangan diniatkan bahwa itu ayat dari Al-Quran. Karena memang maknanya bagus, bisa saja bagus karena kita artinya dirubah menjadi kalau dalam bahasa Arab orang ketiga, ya, diganti dengan domir mukhatab diganti dengan domir hu, ya, ya, itu tidak ada masalah, ya. Tapi jangan diniatkan membaca Al-Quran, bukan Al-Quran. Dalam doa pakai ya. Kalau saya tidak salah Iya. bunyi mahfuzah kalau dia berdoa pakai itu. Iya. Iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in. Biasanya dalam mukaddimah dulu disampaikan seperti itu. Iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in. Dia rubah semua domirnya. Domir ka ke hu semua. Bisa saja.
Yang penting jangan diniatkan sebagai Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak boleh karena Al-Quran tidak boleh kita rubah. Oh, berarti seperti doa ini kalau yang surah At-Tahrim Bunda yang Robbana Atmim Lana, kemudian ini waghfir lana dzunubana, nggak boleh ditambah ya? Iya, ditambah bagaimana? Ditambah Doa lain. Robbana. Ini ada yang ini Robbana Waghfir lana rabbana. waghfir lana dzunubana. Kalau ditambah dzunubana boleh nggak? Boleh, artinya selama diniatkan Bukan itu ngaji ya, bukan ayat. baca. Kalau bukan ngaji boleh. Oh iya, iya. Sama kalau kita Robbana Robi Auzi'ami Robban, jadi Robbana. ya, kita ganti Rabbana auzi'na boleh. Oh iya. Zalamna anfusana Rabbi zalamtu nafsi, kan kalau dirubah kan begitu kalau mau sendiri. Wa illam taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin, la akunanna minal khasirin. Bisa seperti itu. Jelas sudah diniatkan doa, apalagi ibu-ibu yang berhalangan itu bagus supaya jangan diniatkan sebagai Al-Quran, diniatkan sebagai doa dibaca, maka bagus. Zikir. Ya. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, dicukupkan ya Bunda-Bunda. Masih ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup untuk hari ini? Bunda Nur Laila, boleh jadi ada yang mau didiskusikan? Ya, menyimak dulu. Baru saya bergabung ini. Masya Tertidur Allah. kurang sehat tadi malam. Masya Allah. Ya, dapat Bunda lain kali. Ya. Alhamdulillah, sahabat silah rahimakumullah. Kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini dan seperti biasa kita akan mengaminkan doa-doa yang akan dipimpin oleh Ante Guruta. Kepada Ante Guruta dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil Karim wahdina bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan demikian proses sudah pertemuan kita pagi ini. Terima kasih banyak Ante Guruta yang telah menyampaikan ilmunya dan juga sahabat Sila yang telah bergabung sejak pukul 6.30 tadi. Semoga Allah SWT menjadikan aktivitas kita hari ini penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi